Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menonton video ini. Semoga video ini penuh berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa klik subscribe untuk tetap berlangganan secara gratis dan like-nya jika kalian menyukai video ini, serta tombol lonceng untuk tetap menerima video terbaru kami. Nah, jadi di keajaiban hati, iya kan? Jadi sesungguhnya manusia itu siap mengenal Allah lawan hatinya, dengan hatinya, bukan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Maka hatilah yang mengenal Allah, dan hati pula yang mendekatkan diri kepadanya. Hati ini nambah amal untuknya lah, hati yang berusaha menuju kepadanya. Lawan hati juga yang menyingkapkan tabir penghalang terhadap sesuatu yang ada pada sisinya. Sedangkan anggota tubuh-tubuh yang lain ini hanyalah menjadi pengikut saja, atau penggiring, atau bahasanya itu pelayan, atau sebagai alat-alat pengkhidmat kepadanya. Dan hati menggunakan anggota-anggota itu seperti raja mempergunakan hamba sahaya. Dan laksana gembala mempergunakan ternaknya. Itulah. Dan seperti tukang atau pengrajin yang mempergunakan pakakasnya. Itu juga. Jadi hati diterima di sisi Allah apabila ia selamat dan bersih, dan selain Allah dan terdinding dari Allah apabila ia tenggelam dalam selain Allah. Jadi hatilah yang dituntut, hatilah yang diajak bicara, hatilah yang dimurkai, dan hati pula lah yang merasakan bahagia dekat dengan Allah. Jadi di hati semuanya itulah. Hati ini dijaga benar. Kadang hati ini berpandir, yang kadang mengawan, berpandir. Jadi maka beruntunglah manusia apabila ia dapat membersihkan hatinya. Dan hati itu pula mengalahkan dan mencelakakannya apabila ia mengotori dan menodainya. Celaka kita apabila kita mengotori hati kita dengan sesuatu yang tidak baik. Dan ini hakikatnya hatilah juga yang taat kepada Allah, sedangkan ibadat yang dilakukan anggota-anggota badan hanyalah atau adalah cahayanya. Hati pula yang durhaka dan melawan kepada Allah. Sedangkan kejahatan yang dilakukannya yang mengalir ke seluruh anggota tubuh kita ini, anggota badan ini adalah merupakan bekas-bekasnya. Yolah. Hati ini. Dengan gelap dan terang hati, dengan gelap dan terangnya hati kita ini, nyatalah kebaikan dan kejahatan lahiriah, karena setiap bejana membayangkan apa yang ada di dalamnya. Jujur tidak? Apabila manusia mengenal hatinya, niscaya ianya akan mengenal dirinya, dan apabila ianya mengenal dirinya, niscaya ianya mengenal Tuhannya. Ya kan? Ya kan? Sebaliknya pulang, apabila manusia kadang mengenal hatinya, tidak mengenal hatinya, niscaya ianya tidak mengenal dirinya. Dan apabila ia tidak mengenal dirinya, niscaya tidak mengenal Tuhannya. Jadi kenali dulu diri kita nih, kenali dulu hati ini siapa. Barang siapa yang kadang mengenal hatinya, niscaya lebih tidak mengenal yang lainnya. Karena kebanyakan makhluk nih kadang mengenal hati, dan diri kita nih kadang mengenal atau dibatasi antara hati dan diri.
Allah sesungguhnya membatasi seseorang dengan hatinya, dan cara membatasi itu ialah dengan menghalanginya dari mengenal sifat-sifat hati dan cara perputarannya antara dua jari dari jari-jari kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Mengertilah. Nah, hati ini kadang-kadang menurun ke bawah sejauh-jauhnya, merendah kelompok setan-setan. Bujurlah, kelompok setan-setan kadang merendahnya saking jauhnya tuh. Nah, dan kadang pulang meninggi, naik ke atas ke puncak ketinggian, meningkat ke alam malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, jadi orang-orang yang tidak mengenal hatinya sendiri, orang yang tidak mengenal hatinya sendiri itu untuk diteliti dan dijaga, jadi serta kada digunakan untuk mengintip sesuatu dan perbendaharaan alam malakut atau abstrak tadi kisahnya tadi. Nah, ia termasuk dalam apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asyr ayat 19. Nah, yang artinya tadi itulah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi saudara-saudara kula, artinya kula warga, kekawalan, tetangga, segala macam mengenal hati ini, mengenal hati itu, dan segala seluk beluknya sangat perlu benar bagi kita ini. Dan ini merupakan awal atau dasar makrifah kita kepada Allah, serta merupakan pokok pangkat agama. Jadi ulun percaya benar keyakinan kita yang kita miliki sekarang ini nih, pada dasarnya masih semu kabur-kabur sama-sama rata-rata, iya kan? Iya kan? Nah, dikarenakan kita ini adanya kabut yang menutupi diri kita ini, nah, melihat benar hakikat kebenaran yang sebenarnya, ya kan? Melihat hakikat kebenaran yang sebenarnya, sehingga hal ini yang membuat kita itu kada bersungguh-sungguh dalam agama, begitu ada beramal bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, sebab bagaimana kita ini mungkin timbul rasa sayang kita kepada Allah dan agamanya tanpa saling mengenal terlebih dahulu, iya kan? Nah, jadi faktor yang menghalangi pengenalan ini adalah dikarenakan kita ini sering menutupi diri dengan segala kesibukan, bakawalan, begaul yang membawa pada kemaksiatan dan perbuatan dosa, menyia-nyiakan waktu. Nah, menyia-nyiakan waktu tadi kisahnya tadi, bersenang-senang dunia tanpa kita sadar, karena ingin itu semua telah lalai, dan hakikat keberadaan kita yang sebenarnya ini yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengenalnya. Nah, jadi kita ada mempunyai rasa sensitif benar terhadap jeritan hati, bahkan mengabaikan karena lebih mementingkan kesenangan dunia semata, begitulah. Nah, padahal hati ini menginginkan kasih sayang, perhatian dan cintanya Allah. Pendengaran kita tertutup terhadap bisikan kebenaran ini, mata kita buta terhadap tanda kekuasaannya, dan kita kada dapat melihat keberadaannya dari itu semua. Sementara Allah itu kada pernah guring, kada pernah tidur untuk memperhatikan kita ini. Kasih sayangnya itu selalu ada untuk kita, memberikan segala sesuatunya pada kehidupan ini. Pernahlah kita merenungi bahwa kita ini sudah menyakiti hatinya, menyakiti hati kita ini sah. Jadi kula warga sekalian, beda halnya ketika kita ini sudah mengenal hakikat kebenaran itu, keyakinan dalam diri ini akan terpancar jelas, dan segala bentuk kesia-siaan dunia kada diperlukan lagi. Kita ini senantiasa akan menjaga diri
untuk terus membina hubungan kasih sayang kepada Allah. Bersandarlah kepadanya dan selalu rindu untuk bertemu dengannya. Jadi keluarga, pengenalan diri kepada Allah ini adalah sebuah kemenangan yang patut dibanggakan. Bujurlah. Nah, apabila kita mencapainya di dunia dan merupakan simpanan kita untuk akhirat kita, maka bukalah pintu hati itu untuk menerima tandanya dan lapangkan dada kita ini. Sesungguhnya bila kita rindu kepada Allah, maka lebih rindu lagi kepada kita, maka Allah lebih rindu lagi kepada kita. Jadi kita mari memulainya tuh dengan mengenal hati ini dulu. Nah, hati ini. Jadi kita ini ingin mencari cinta ini, cinta yang sesungguhnya kekal dan abadi ini. Jadi kita berusaha mempertahankannya, bangkit keseberaan, bangkit dari kesia-siaan kita ini. Sesungguhnya Tuhan kita, Rabb kita ini sedang menunggu kita nih, menunggu benar sidin. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam jalan ini, karena kelemahan kita sebagai manusia biasa tidak akan mampu berjalan lurus dengan kerikil yang kita tapaki. Jujurlah, dan anting-anting kayu yang menghalangi, maka bersabarlah. Allah sidin itu maha penyayang, insya Allah ada jalannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.